hanya itu buat kami dan terima kasih atas mati kemudian rekan-rekan industri Jawa Barat yang berkenan untuk bisa mendengar kita pada dalam COVID ini. Mudah-mudahan kita ini dalam keadaan sehat selalu dan mudah-mudahan apa yang disebutkan Pak Panca berdasarkan ada apa itu bahwa bulan akhir Juni bahwa kita akan selesai coronanya. Alhamdulillah kalau itu. Begini, nanti jam 5:30 Pak Fajar akan hadir. Tadi sudah saya teleponan. Kemudian berikutnya berbagai acara yang dikadakan ngabuburit tiap Senin dan Kamis ini adalah untuk sebenarnya kita sudah membuat satu dengan Pak Arifin segala macam sudah membuat satu roadmap untuk pariwisata Indonesia dari 2020 sampai 2024 akhirnya Presiden Jokowi. Nah kemudian kita memang draft itu belum sampai ke Kementerian Pariwisata karena begitu selesai menterinya baru, menterinya sibuk karena corona, jadi kita lebih baik kita mundur. Artinya kita akan konsep daripada New Paradigm of Tourism of Indonesia ini akan kita kembangkan lagi dan masukan daripada para industriawan baik travel maupun notis lain-lain. Saya mengharap karena saya menganggap tadi saya sudah bicara dengan Pak Deputi juga, saya katakan bahwa pariwisata yang ke depan ini akan berbeda dengan apa yang terjadi pariwisata yang sebelumnya. Mungkin pariwisata ke depan ini adalah ada beberapa yang harus ada protokolnya dari segi kesehatan terutama. Dan kebetulan mungkin Pak Deputi akan cerita nanti bahwa beliau juga tadi ada mengenai menteri akan bertemu dengan Menteri Kesehatan dalam rangka menyusun protokol mengenai pariwisata macam apa, kita tunggu saja. Nah, menurut saya bahwa pariwisata yang ke depan ini adalah bukan seperti biasa. Mungkin sekarang lebih pada pariwisata sekarang itu lebih pada pencipta lingkungan atau sustainable tourism. Kemudian kedua, mungkin kita harus lebih care terhadap hygiene dan sanitasi. Kemudian kebersihan dan lain-lain. Bukan tidak mungkin satu saat di setiap hotel sebelum masuk ke lobi mereka harus cuci tangan dulu, disiapkan untuk fasilitas cuci tangan dan lain-lain. Antara lain. Kemudian juga di kamar di lain-lain bahwa kalaupun sudah selesai corona itu bukan berarti akan selesai 100% seperti kita membalikan tangan, tidak. Tapi akan pasti ada ujung-ujungnya. Jangankan gitu. Di Cina saja udah dinyatakan selesai, di Yugan itu sekarang masih muncul lagi. Nah, kita juga harus siap. Tapi kan industri tidak bisa diam dan industri itu pasti akan mengalami yang sangat menyakitkan sekarang ini kan istilahnya berdarah-darah. Bukan berarti satu saat begitu dibuka itu kemudian market berduyun-duyun, saya tidak yakin. Mungkin buying power-nya saja atau kekuatan untuk membayar atau membeli akan berkurang karena sudah di lockdown dan lain-lain. Ya bukan berarti bukan tidak mustahil. Kalau satu hotel mungkin yang tadinya harganya 800.000 mungkin karena marketnya cuma baru sedikit ya kita mungkin bisa dijual cuma 50% mungkin dalam beberapa bulan pertama pada hotel. Karena orang pasti masih ketakutan. Orang lebih mementingkan kesehatannya daripada hal-hal yang dianggap untuk kita berwisata dan lain-lain. Tapi saya yakin bahwa kita ingin bahwa bagaimana wisata Jawa Barat itu bisa menciptakan satu atraksi wisata yang betul-betul
bisa mumpuni, bisa bahwa itu bisa menarik. Dan Jawa Barat adalah nanti mungkin Pak Herman akan berapa ribu hotel yang sudah tutup, berapa ribu karyawan sudah dirumahkan dan lain-lain. Nah, saya kira ini saja. Saya sekedar untuk trigger saja. Di selebihnya silahkan Anda yang akan berbicara. Saya hanya akan mendengar Anda semua, kecuali kalau saya ditanya. Teman kalian dari Jawa Barat maupun para deputi, para waketum, kemudian Ibu Sekjen juga saya lihat ada di sini. Mungkin tadi akan sudah hadir. Saya sudah hadir atau belum, saya belum tahu. Nah, saya kira mari kita diskusi. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Panca, kapan hari Kamis akan kita bicara soal apa, kemudian dan hari Senin akan apa. Sehingga nanti kita bisa wrap up. Dan mohon Pak yang untuk wrap up ini adalah betul-betul sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita tubuhkan kepada Kementerian Pariwisata pun kita harus jelas, atau untuk masyarakat pun harus jelas gitu, sehingga kita tahu. Saya kira ini dari saya barangkali. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin. Baik. Mungkin baik, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit kesalahan teknis. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya saatnya jagoannya turun nih, Kang Herman. Mungkin bisa disampaikan mengenai apa yang terjadi di Jawa Barat dan kemudian secara umum walaupun kurang lebih sama. Dan apakah Jawa Barat ini memerlukan suatu treatment khusus atau mungkin ada satu strategi khusus yang harus dilakukan oleh industri di sini. Sekali lagi teman-teman, saya banyak sekali mengikuti banyak pertemuan atau Zoom dengan industri yang kaitannya secara nasional, artinya mau bicarakan secara makro. Tetapi yang diinisiasikan oleh GIPI pada sore hari ini adalah fokus kepada Jawa Barat. Artinya ini kesempatan yang ada, saya mengetahui Pak Herman dan kawan-kawan sudah pernah mengadakan mungkin pertemuan seperti ini, namun mungkin pertemuan yang berskala nasional yang majority dihadiri oleh industri Jawa Barat dan tentunya juga oleh Pak Deputi nanti mungkin bisa menjadi salah satu bentuk remedi atau salah satu obat yang mungkin kita bisa persiapkan untuk Jawa Barat. Silakan Kang Herman, saya berikan kesempatannya untuk menyampaikan pokok pikiran atau hal-hal yang penting kita ketahui bersama. Saya unmute, disilakan Kang Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Panca, Pak Didin beserta para yang hadir yang saya hormati, hadir juga Pak Hengki kelihatan nih, dan Bapak Ibu semuanya. Jadi saya hanya ingin bicara tentang judul yang diberikan pada kita pada hari ini adalah
paradigma baru pariwisata daerah pasca COVID-19, bagaimana prospeknya khususnya di Jawa Barat. Jadi tentu kami harapkan nanti Bapak yang hadir bisa juga mengarahkan, memberikan sumbang saran buat kami yang ada di Jawa Barat. Yang pertama adalah, yang paling utama kita harapkan sudah sejak Februari sampai dengan sekarang, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah berdasarkan ilmu kesehatan bahwa COVID-19 ini akan puncaknya dan kapan akan berakhirnya. Dengan kedisiplinan masyarakat kita melaksanakan PSBB seperti sekarang yang tidak disiplin, karena kalau tanpa ada kedisiplinan sangat sulit kita merencanakan perencanaan program ke depan, khususnya pengusaha belum bisa merencanakan apa yang akan dia lakukan dan bagaimana kesiapannya dan apa program ke depan, khususnya Jabar mau kemana dan dalam bentuk yang bagaimana. Penuh ketidakpastian. Tadi dikatakan Pak Panca ada berita akhir Juni ya, ada juga yang mengatakan akhir Desember. Kemudian yang kedua, sangat berharap dan juga kami telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jabar dan Wali Kota Bupati se-Jawa Barat, baik PHRI maupun Asita, agar segera dibentuk tim task force yang akan merancang bagaimana khususnya pariwisata Jabar ke depan dengan kondisi yang sudah babak belur dan terkapar ini. Kira-kira konsep recovery-nya seperti apa. Yang ketiga, mungkin saja ke depan kita harus resetting, rebranding ulang dalam menghadapi yang segalanya sudah berubah. Yang keempat, sampai saat ini kita masih belum ada bagaimana program yang konkret dari pemerintah, khususnya bagaimana anggaran recovery, khususnya di bidang pariwisata, dan demikian juga dengan Jawa Barat yang telah menetapkan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi Jawa Barat. Terutama di dalam dana yang disediakan 405 triliun. Kami kira itu sangat tidak mencukupi. Apalagi pekerja yang jumlahnya 129 juta. Kalau sudah melewati bulan Mei, mereka sudah rentan menjadi orang miskin baru. Dan juga pengusaha kalau sudah melebihi bulan Juni, sudah kolab dan sudah benar-benar terkapar. Apalagi kalau sudah jauh melebihi bulan-bulan tersebut, risikonya dan kebutuhan anggaran akan semakin besar lagi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan turun sampai dengan minimal sampai 3,5%. 5. Kembali untuk Jawa Barat ke depan. Baru bisa dirancang setelah kondisi sekarang berlalu. Hanya persiapan pembentukan tim task force harus segera dari sekarang. Jangan terlambat. Dan juga saya usulkan agar SK Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Barat segera dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Kalau tim task force ini sudah terbentuk, yang terdiri dari birokrat, praktisi, dan pakar akademisi, maka sudah dapat menentukan misalnya bentuk resetting pariwisata Jabar gimana, rebranding pariwisata Jabar ini apa, recovery, destinasi, dan perusahaan harus didorong bersama dalam bentuk stimulus dan kemudahan seperti di luar negeri. Berikutnya, Kemenpar harus tinggalkan dulu menganggar untuk memprioritaskan 10 destinasi unggulan. Jadi kalau dulu bolehlah, tapi dalam kondisi sekarang jangan itu diutamakan. 6. Promosi harus ditingkatkan dan terarah, sementara Wisnus dulu yang menjadi sasaran dan event-event yang akan mendatangkan Wisnus ke Jawa Barat. Tantangan adalah banyak negara yang menghimbau warganya untuk tidak menghambur uangnya dan berwisata ke luar negeri dalam kondisi pasca corona. Yang ketujuh, Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat memastikan bahwa anggaran recovery ini dengan pengawasan yang ketat, dijamin tidak dikorupsi dengan sanksi yang tegas. 8. Yang perlu menjadi catatan kita adalah hikmah COVID-19, akselerasi transformasi digital semakin sering dan sudah terbiasa belanja melalui online. Berikutnya, dengan masifnya migrasi konsumen melalui online, sehingga konsumen dengan kebiasaan stay at home menjadi yang menyenangkan. Kemudian dengan perusahaan menerapkan bekerja dari rumah akan berpengaruh terhadap perubahan dan konsumsi. Dengan kebiasaan hidup begini akan berpengaruh terhadap untuk menikmati leisure akan semakin kabur. 9. Jadi kalau pejabat pemerintah ada yang menyatakan pariwisata Indonesia siap-siap selesaikan COVID-19 akan menerima kunjungan wisatawan yang membludak, masih perlu kita pertanyakan.
Jadi itulah kira-kira Pak Panca yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kami mohon sumbang saran dari yang hadir pada sore hari ini bisa memberikan masukan buat kami khususnya di Jawa Barat agar supaya begitu berlalunya corona atau COVID-19 ini sehingga recovery bisa kita lakukan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Sebelum kita ke Pak Faisal, Pak Herman, saya ada pertanyaan. By the way, rekan-rekan sekali lagi jika ingin bertanya, mohon menggunakan aplikasi Raise Hand yang ada pada menu Zoom rekan-rekan, dan kemudian juga rekan-rekan juga bisa menggunakan fasilitas chat untuk bertanya dan mohon disampaikan dari mana atau dari instansi mana dan ditujukan kepada siapa. Kang Herman, saya ada pertanyaan nih. Kira-kira apakah Jawa Barat Jawa Barat itu harus punya sesuatu yang berbeda perlakuannya dibandingkan dengan provinsi lain dalam hal pariwisata, atau mungkin saya lebih spesifik lagi pertanyaannya, apakah ada strategi yang pemerintah pusat harus lakukan khusus untuk Jawa Barat karena mungkin industrinya besar atau mungkin ada hal-hal yang kaitannya dengan geografis yang perlu menjadi perhatian khususnya dari pemerintah pusat. Silakan Kang Herman. Ya, betul sekali Pak Panca. Jadi maka oleh sebab itulah saya berulang kali secara lisan juga menyampaikan di forum gugus tugas yang di-SK-kan oleh Pak Gubernur, dihadiri oleh Gubernur Pak Sedan, saya sendiri juga ikut menyampaikan agar supaya ada tim task force yang akan memikirkan bagaimana recovery atau langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh pariwisata Jawa Barat. Ya, kalau tim itu sudah terbentuk, yang terdiri tadi yang saya katakan tadi ada dari birokratnya, ada dari praktisinya, ada pakar ilmuannya, yang bersama-sama kita menyusun dan memikirkan perubahan apa yang akan kita lakukan. Ya, tentu ini jelas ada perubahan dengan potensi pariwisata yang dipunyai oleh Jawa Barat. Jadi saya lebih mengutamakan adanya suatu pemikiran bersama di dalam tim yang akan kita bentuk tersebut. Itu Pak Panca. Yo, Pak Panca. Oh, mohon maaf. Tadi saya masih mute, teman-teman. Mohon izin saya sampaikan lagi. Berikutnya adalah Pak Faisal. Sebelum kurang lebih 5 menit lagi, atau dalam 5 menit atau 5-10 menit lagi, Pak Deputi akan hadir di tengah-tengah kita. Silakan Pak Faisal untuk memberikan perspektif dari sisi Bapak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati para pembicara, Bapak Fajar, Deputi Industri dan Investasi, Pak Didin, Pak Herman, moderator, para Ketua Asosiasi Usaha dan Profesi yang saya hormati, para peserta Ngabuburit Pariwisata Nasional. Pertama, saya ingin coba menyampaikan data yang saya baru ambil dari UNWTO tahun 2020 tentang International Tourist Arrival. Di sini dikatakan bahwa diestimasikan tahun 2020 ini turun sampai 30%, baik dari sisi International Tourist Arrival-nya maupun dari sisi spending atau GDP-nya yang dihasilkan dari pariwisata. Ini tentu kalau kita lihat data ini diolah masih untuk bulan Januari, Februari.
Sedangkan kalau nanti dia sudah mengolah dari Maret dan April dan Mei, kemungkinan akan semakin minus ya estimasi daripada penurunan pariwisata yang ada. Yang kedua, saya ingin menampilkan beberapa statement-statement tentang dampak pariwisata masa tanggap darurat COVID. Ya, salah satunya itu dari WTTC yang mengatakan lebih dari 100 juta jobless estimate. Terus juga dari Pak Herman itu saya kutip juga ada 482 perusahaan hotel, ini tentu sudah datanya yang lama. Pariwisata Bali rugi dan seterusnya. Poinnya bahwa ini menggambarkan bahwa memang dampak pariwisata dalam apalagi namanya COVID-19 ini juga luar biasa. Makanya tidak heran kalau dalam hal ini Presiden menetapkan sebagai bencana nasional. Dan Pak Presiden juga sudah menyampaikan ada 3 langkah utama, yakni pertama itu yakni perlindungan sosial bagi pekerja pariwisata, yang kedua relokasi anggaran Kementerian Pariwisata dan fokus kepada padat kerja atau sejenisnya, yang ketiga ada stimulus ekonomi. Selanjutnya saya juga mengcapture beberapa optimisme pariwisata pasca COVID-19 di masa recovery. Tentu kalau kita lihat di sini ada juga statement dari Presiden yang mengatakan bahwa sektor pariwisata akan mengalami perkembangan pesat di tahun 2021. Begitu juga Pak Menko Kemaritiman dan Investasi. Begitu juga Menteri Pariwisata ya memberikan juga statementnya dan seterusnya. Poinnya sebenarnya yang saya ingin challenge ini, bagaimana strategi program aksi GIPI sebenarnya sebagai induk Asosiasi Usaha Profesi Pariwisata untuk membangkitkan geliat industri pariwisata pasca COVID dari pendekatan industrinya, bukan dari pendekatan kebijakan pemerintah, walaupun memang yang lead itu industrinya, tentu pemerintahnya itu yang mensupport, yang memfasilitasi apa yang tentu yang menjadi harapan-harapan daripada industrinya. Selanjutnya juga saya ingin menyampaikan ada hasil penelitian 3 skenario ya pasca apalagi namanya berakhirnya COVID-19. Ada yang mengatakan itu skenario 1 itu di Agustus sampai awal September 2020, ini cukup lama. Skenario kedua ada yang mengatakan Juni sampai awal Juli 2020. Dan ada skenario yang ketiga yang tentu kita harapkan ini semakin baik, semakin cepat, semakin baik, yakni awal Mei, ya Mei sampai awal Juni 2020. Jadi inilah masa tanggap darurat ya yang bisa menjadi salah satu panduan kita. Selanjutnya tentu juga saya ingin memberikan bahwa ada tentu mega shifting customer atau market di era COVID-19 yang tentu kita semuanya sudah tahu. Saya mencatat minimal ada 6, yakni pertama itu tentu ada lifestyle kita stay di rumah. Ya, karena kelamaan di rumah. Tentu ini ada lifestyle baru yang bisa kita ciptakan dari karena terlalu lama di rumah. Sekarang sudah sebulan lebih. Yang kedua tentu juga ini ada social empathy. Ya, karena dengan situasi begini tentu menimbulkan rasa kesadaran, rasa iba, rasa kekhawatiran dan seterusnya, sehingga tentu ini mendorong empati yang lebih kuat kepada masyarakat. Berikutnya tentu kita lihat ada virtual online yang tadi sudah dijabarkan. Tentu kita akan lebih concern juga kepada hygiene healthy. Tentu juga saat ini ya tentu kita lebih bagaimana memenuhi yang terkait dengan basic need. Kalau Maslow itu dulu pariwisata selalu self-actualization, tapi sekarang ini ya mungkin yang basic need yang kita amankan yang terkait dengan kebutuhan pokok. Yang terakhir tentu bicara tentang sport activity. Inilah yang menurut saya shifting yang berubah dari market di era COVID-19 ini. Selanjutnya mungkin saya lebih membumi saja bahwa bagaimana strategi aksi tanggap darurat COVID-19 di Jabar. Saya mencatat ada 2 yang paling penekanan utama, yakni aksi kepedulian sosial ke pelaku terdampak dan pekerja informal sektor pariwisata. Yang tentu kategorinya yang rentang miskin, yang dulu tidak miskin, tapi karena dia dirumahkan, karena dia di PHK, karena dia unpaid paid dan seterusnya seperti itu, sehingga dia masuk dalam kategori rentang miskin. Sehingga di sini butuh yang namanya program-program apalagi namanya yang khusus seperti sembako, padat karya atau makan gratis. Yang kedua, mendorong kebijakan bantuan stimulus ekonomi bagi industri pariwisata. Saya kira
Ini sudah sering dibicarakan relaksasi pajak, kredit bank, PPN, PPh, sewa, dan lain-lain, dan seterusnya. Yang saya sebenarnya yang menjadi catatan bahwa di masa tanggap darurat COVID-19 ini, kita agak sulit mendapatkan dan mengharmonisasikan, mensinkronkan tentang database industri pariwisata dan pekerja pariwisata. Kalau kita mengacu kepada undang-undang, ada 13 bidang usaha dan ada 62 usaha pariwisata. Best practice-nya di lapangan ketika kita ingin mengintervensi kebijakan-kebijakan yang sifatnya yang lebih aksi real, ini terkadang database menjadi persoalan. Yang tentu ini menjadi tantangan yang harus mampu kita hadirkan melalui suatu validasi-validasi yang kuat ke depan. Selanjutnya saya sedikit mohon izin, ada program aksi nyata STP Bandung di COVID-19. Kami coba sudah hadir dengan 4 program yang ada. Selanjutnya yang terakhir tentu yang saya ingin tekankan tentang strategi aksi pasca COVID-19 di Jabar. Tentu ini masa pemulihan atau recovery. Ya tentu nanti kita lihat seberapa lama pandemik COVID-19 ini. Nah, tentu yang paling utama yang perlu diklirkan itu mencabut status pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Saya kira itu yang pertama yang harus dicabut sehingga kita tidak lagi dalam situasi bencana nasional COVID-19. Yang kedua, perlu ada pelatihan trauma, stres. Banyak orang tinggal di rumah lebih dari sebulan ini stres gara-gara tinggal di rumah. Bukan stres karena COVID-19-nya, tapi stres terlalu lama di rumah. Ya, sehingga ini menurut saya perlu ada pelatihan trauma atau stres atau healing stress training bencana COVID-19. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya, strateginya menurut saya cuma 2. Ada strategi mitigasi untuk destinasinya dan ada strategi promosi. Kalau bicara destinasinya, tentu butuh pembenahan, pembersihan, ya destinasi pariwisata Jawa Barat dan perlu menginventarisasi dampak pandemi COVID-19 ini secara akademik. Sehingga kita bisa mendapatkan berapa total kerugian, berapa total apalagi namanya kehilangan loss yang kita dapatkan selama masa pandemik ini. Yang kedua, strategi promosi. Tentu kita harapkan ada terpadu untuk destinasi Jawa Barat. Saya setuju ke wisatawan Nusantara. Kita harus membuang jauh-jauh untuk mempromosikan destinasi segala potensi Jawa Barat ke wisatawan mancanegara pada saat recovery. Hanya bisa dilakukan pada saat situasi normal. Kalau recovery, saya kira menggerakkan Nusantara itu yang paling realistis yang bisa kita lakukan. Yang terakhir tentu saya berharap ada gerakan kampanye Ayo Bangkit atau ada Safe Traveling Pariwisata Jabar melalui membuat event-event pemerintah atau membuat semacam hashtag dan seterusnya yang media campaign sehingga untuk membangun lagi semangat masyarakat, semangat customer, semangat market untuk berwisata dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas wisata yang ada. Sehingga inilah yang menjadi apalagi namanya era di mana kita bisa menghadirkan yang namanya titik balik untuk selangkah demi selangkah untuk menghadirkan perkembangan-perkembangan pariwisata Jawa Barat lebih baik ke depan. Saya yang terakhir, tentu saya berharap bulan suci Ramadan datang, semoga virus corona segera pulang agar pariwisata Jawa Barat menggeliat kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal atas paparannya. Sangat menarik. Telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore Pak Fajar Hutomo, Deputi Industri dan Pariwisata. Mohon berkenan menyapa kita semua, Pak. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Wah, ini topinya udah ini Pak ya, apa namanya sangat udah Sunda pisan ini Pak istilahnya. Ya. Sebenarnya ini Jawa Timur, Mas. Oh, Jawa Timur. Waduh. Jawa Timur ada ininya. Maaf, Pak. Tapi mirip-mirip lah, nggak ada masalah. Mirip-mirip. Pak Fajar, ini merupakan pertemuan kami di GIPI yang pertama kali Pak ngabuburit pariwisata nasional. Dan kebetulan dari beberapa pertemuan yang ada, dan saya lihat Pak Fajar hadir di industri, selalu skopnya kita bicara national scope, dan juga
Multi Association. Di sini juga hadir di tengah-tengah kita Ibu Rusmiati, Ketua DPP Asita. Saya juga tadi melihat ada Pak Ismail, Ketua Umum, maaf tadi Bu Rus, Ketua Umum DPP Asita. Kemudian ada Pak Ismail juga, Ketua Umum dari Gahawisri, yang wisata bahari Pak, hadir juga. Namun yang menarik Pak Fajar bahwa di sore hari ini yang tidak kalah pentingnya Pak, mungkin ini pertemuan yang baru pertama kali kita memfokuskan untuk membicarakan solusi daripada salah satu provinsi yang penting di dalam percaturan pariwisata Indonesia, yaitu Jawa Barat, Pak. Jadi mungkin walaupun yang terjadi di secara nasional itu merupakan hal-hal yang juga terefleksi juga yang sama di Jawa Barat, tapi mungkin mohon izin Pak Deputi juga untuk memberikan sedikit update terbaru kepada kita semua, Pak, mengenai apa yang telah dilakukan pemerintah, dan juga saya mengajak teman-teman di sini untuk mempergunakan kesempatan ini untuk bertanya melalui fasilitas chat yang ada. Nanti saya berikan kesempatan, dan juga ada yang seandainya mau menanyakan langsung kepada Pak Deputi, saya silakan juga. Di sini juga ada veteran hoteliernya, ada Pak Farid juga, gitu, yang juga mungkin ilmu-ilmunya beliau juga sebagai hoteliers juga bisa juga mungkin ada sesuatu yang mungkin akan disampaikan. Dan terima kasih juga teman-teman DPD GIPI Jawa Barat yang menjadi motivator dari event ini. Saya lihat juga ada rekan-rekan dari Asita Jabar dan juga Astindo Jabar, dan banyak asosiasi-asosiasi lain yang join di sore hari ini. Baik, saya langsung saja berikan kesempatan Pak Fajar untuk menyampaikan kepada kita semua. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Mas. Yang saya hormati para senior di GIPI, hoteliers di Jawa Barat khususnya, dan juga mungkin tokoh-tokoh nasional juga. Tadi sudah disampaikan beberapa ketua asosiasi hadir di sini. Ya, saya tidak mengulang lagi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Faisal. Saya kira terkait dengan apa yang sampai sejauh ini dilakukan oleh pemerintah, baik melalui kementerian atau lembaga yang lainnya, ya, karena tidak semua kebijakan policy kebijakan bisa dilakukan oleh Kemenparekraf, maupun hal-hal yang dilakukan oleh Kemenparekraf sendiri. Ya, saya yakin hari ini diskusinya banyak di seputar kartu prakerja untuk benefit bagi pekerja terdampak, ya, dengan segala pro kontranya di sana. Kemudian juga program afirmatif sembako, barangkali yang kemarin sembako, dan kita sedang menyiapkan program sebenarnya sembako dan lauk siap saji yang sudah dilaksanakan kemarin di Bali dan kemudian Jogja. Ya. Pengampunya ada di Bu Rizky, Bu Kiki untuk kegiatan ini. Kami tentunya juga sangat berharap bahwa kegiatan tersebut bisa diduplikasi, bisa direplikasi di daerah yang lain juga, dengan segala keterbatasan anggaran yang kita miliki pada saat ini. Kemudian juga pasti banyak pertanyaan dan sudah banyak permohonan juga disampaikan kepada kami terkait bagaimana meringankan beban dari dunia usaha, mulai dari
iuran ketenagakerjaan, kemudian pengurangan beban listrik, pajak-pajak daerah, serta pajak pusat. Ya. Yang saat ini kita juga tengah menunggu PMK terbaru yang berisi perluasan cakupan dari PMK 23 yang sebelumnya diberikan hanya khusus untuk industri manufaktur. Untuk yang PMK berikutnya ini lebih diperluas lagi ke sektor-sektor yang lain termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Cuman memang detailnya seperti apa kita sedang menunggu. Saya sudah berkontak dengan Kementerian Keuangan, memang PMK-nya masih dalam proses harmonisasi regulasi di Kementerian Kumham. Ya. Nah, kita sama-sama menunggu untuk itu. Kemudian juga tentang beban pinjaman atau beban kredit. Ya. Kita sama-sama tahu POJK-nya sudah dikeluarkan. POJK ini juga kemudian sebagai alas regulasi bagi lembaga keuangan untuk bisa memberikan relaksasi yang diinginkan oleh debiturnya. Ya. Memang kemudian pada akhirnya aplikasi atau realisasinya diserahkan secara B2B. Artinya memang tidak otomatis, tetapi debitur yang bersangkutan yang harus berkontak dengan kreditur masing-masing. Demikian juga untuk KUR, yang kemarin juga sudah dikeluarkan Permenko nomor 6 tahun 2020 yang berisi tentang relaksasi kewajiban KUR ini. Ya, permohonan juga banyak kemudian terkait dengan ajuan kredit baru, tentunya pasti ada di dalam kebutuhan, dalam list kebutuhan itu. Dan tentunya ini kemudian saya percaya timnya Bu Sri Mulyani di KSSK juga sedang melakukan exercise bagaimana kemudian membuat industri perbankan kita bisa bisa lebih memiliki daya, memiliki kemampuan untuk mensupport kebutuhan pendanaan ini, kebutuhan pembiayaan ini. Ya. Saya juga tahu bahwa kebutuhan itu sebenarnya sudah dimulai dari sekarang. Ada yang memohonkan talangan untuk THR dan lain sebagainya. Ya. Nanti mungkin itu detail bisa kita perdalam di diskusinya supaya tidak terlalu berpanjang ini. Yang menarik menurut saya sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada saya mengenai diskusi pada sore hari ini adalah tentang bagaimana kita mempersiapkan sebuah strategi untuk recovery di pasca pandemi nanti. Ya. Tadi juga sudah disampaikan, saya kira di paparannya Mas Faisal juga sudah dibuat. Yang pertama akan ada perubahan consumer behavior. Orang mungkin sering menyebutnya normal baru. Ada sesuatu yang pasti atau dipastikan akan berubah pasca pandemi ini. Gitu. Belajar dari pandemi-pandemi dunia yang lain sebelumnya, terakhir tahun 1918 dengan Spanish flu-nya itu yang kemudian mengubah consumer behavior salah satunya. Ya. Antara lain misalkan tadi Mas Faisal sudah mengidentifikasi ada 6 atau berapa tadi itu ya. Yang pasti consumer kita gini, jaga jarak. Social distancing adalah sebuah keniscayaan. Ya, yang pertama, at least sampai dengan vaksin ini ditemukan, ya, kita harus tetap waspada. Bahkan China pun dan negara-negara lain yang mungkin yang menyatakan dirinya sudah flattening the curve. Mereka juga sedang dalam kewaspadaan akan gelombang kedua dari pandemi ini.
Ya. Artinya memang dan kenyataannya memang vaksin ini belum ditemukan. Gitu. Jadi kehati-hatian dalam kebiasaan kita sehari-hari masih tetap diperlukan. Social distancing masih menjadi satu rasanya masih menjadi satu protokol atau menjadi kriteria. Di samping juga untuk protokol yang lain seperti mencuci tangan, kemudian pakai masker, penyediaan sanitasi, dan lain sebagainya. Nah, tapi juga kemudian kita sangat percaya kalau sekarang ada pembatasan mobilitas, ini juga kemudian tentunya tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Hopefully kita akan berharap ini dalam waktu yang singkat gitu. Maka kemudian tantangan dari industri, semua industri menurut saya, tetapi lebih khusus lagi industri pariwisata. Kenapa? Karena industri pariwisata ini kan industri yang sangat tergantung pada satu mobilitas, yang kedua human touching, gitu ya. Ada interaksi antar manusia juga di situ, yang pasti tidak tergantikan dengan virtual, gitu. Pasti tidak tergantikan dengan virtual. Nah, artinya kemudian ke depan industri ini juga harus menyiapkan sebuah normal baru bagaimana menghadapi itu semua. Konsumen akan mencari destinasi, konsumen akan mencari usaha yang comply, yang memberikan rasa aman bagi para konsumen ini, terutama dari sisi tadi hygiene dan sanitasi. Ya. Nah, ini artinya akan menimbulkan kebutuhan baru, akan simpelnya saya bilang perlu standar baru, perlu sertifikasi baru gitu. Artinya usaha-usaha yang mampu meyakinkan konsumennya bahwa mereka certified for this, certified untuk hygiene, sanitasi dan sebagainya, itulah yang akan memenangkan persaingan. Dalam konteks antar negara pun saya kira juga akan seperti itu. Ya, tadi saya baca ada link yang di-share tentang upaya Thailand untuk membuat health certification for tourism industry-nya. Ya, ini juga dari perspektif kompetisi antar negara, kita juga harus melakukan hal serupa. Otherwise nanti dalam konteks persaingan merebut wisatawan mancanegara itu kita akan tertinggal, akan kalah start gitu ya dengan negara-negara sejenis. Kembali ke diskusi tentang wisata di daerah. Memang kita semua sepakat rasanya bahwa di fase recovery ini kita tidak akan bisa langsung menggantungkan pada wisatawan mancanegara. Yang harus digerakkan terlebih dahulu adalah wisatawan Nusantara. Ya, wisatawan Nusantara. Nah, saya kira kita perlu menyiapkan strategi, masing-masing daerah juga saya kira bisa menyiapkan strategi bagaimana bersaing dengan daerah yang lain. Bagaimana Jawa Barat bersaing dengan Jogja dan Jawa Tengah, dengan Jawa Timur kalau kita bicara Jawa, ya, untuk memenangkan traffic wisatawan domestik ini, gitu. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Kang Emil hari ini itu juga sebuah modalitas yang sangat bagus untuk memberikan message kepada daerah lain bahwa Jabar sangat-sangat well managed untuk pengendalian COVID ini. Saya kira itu modalitas yang harus sama-sama didukung dan dijaga oleh seluruh stakeholder yang ada di Jawa Barat. Ya. Itu modal yang sangat bagus. Gitu. Artinya orang juga akan membandingkan nanti antar daerah ini. Daerah mana sih yang penanganan COVID-nya oke, gitu. Ya, yang lebih baik daripada daerah yang lain. Tentunya orang juga akan mengingat faktor itu. Gitu. Kemudian juga
apa namanya tadi persoalan sertifikasi ya hygiene. Saya juga di kedeputian kami apa namanya kita sedang mengkaji itu certified on hygiene and sanitary tadi yang bisa digunakan untuk apa namanya khususnya industri pariwisata, lebih khusus lagi perhotelan dan apa ini namanya kuliner atau makan, rumah makan, restoran gitu. Pun juga menurut saya dari travel misalkan juga kemudian tantangannya adalah bagaimana membuat paket-paket destinasi yang apa namanya paket-paket perjalanan wisata yang tadi meet dengan apa perubahan behavior dari konsumen ini gitu. Saya kira itu sementara Mas Panca, Pak Panca. Kami juga sedang, ini sebenarnya besok kita menjadwalkan tadi dalam konteks untuk menyiapkan standar dan sertifikasi di hygiene ini, besok akan ada FGD dengan beberapa lembaga yang yang berkompeten untuk itu. Nah dari situ kemudian nanti kita akan apa namanya bukan hanya di tempat saya di Deputi Industri dan Investasi, tetapi juga di deputi yang lain karena ini sangat terkait destinasi, infrastrukturnya seperti apa nanti yang government bisa support untuk membantu industri menyiapkan standar baru atau sertifikasi baru ini. Demikian mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Tom, panggilan hangat untuk Pak Fajar, Deputi Industri dan Investasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Thank you Pak. Memang tadi ada beberapa hal yang baru, namun tentunya sekali lagi saya meng-encourage teman-teman di sini untuk memberikan pertanyaan, kesempatan yang luar biasa sekali. Jarang sekali sebuah daerah kita punya FGD khusus ini dengan Pak Deputi, jadi mungkin mohon dimanfaatkan. Pak Deputi, memang betul sekali tadi yang disampaikan, bahwa kaitannya dengan sembako tadi Pak, gitu ya, bantuan langsung. Jadi mungkin mohon izin Pak, tadi kalau Bali dan Jogja sudah dapat, kan pusat kan lebih dekat Pak ke Jabar. Mudah-mudahan boleh diinformasikan ke Bu Kiki, Jabar cuma naik tol aja Pak, jadi mungkin bantuannya bisa lebih disegerakan. Itu yang pertama. Kemudian juga saya kemarin juga mengikuti suatu Zoom yang cukup menarik karena pembicaranya Pak Fajar itu adalah Chief Economist-nya dari Bank CIMB. Dan memang beliau, Pak Adrian Napitupulu ini menyampaikan bahwa ada beberapa yang bakal menjadi perubahan dalam kaitannya dengan investasi. Investasi di tourism menurut beliau ke depan tidak akan menarik lagi gitu. Mungkin nanti juga Pak Fajar bisa mengkomen hal ini. Artinya siapapun yang akan melakukan launching atau dalam hal masuk ke bursa itu akan sulit di dunia pariwisata. Dan kemudian beliau juga waktu itu mencontohkan bahwa betul sekali mengenai protokol yang baru, kaitannya destinasi yang bersiap dengan fasilitas kesehatan. Artinya rumah sakit di destinasi atau destinasi yang memiliki rumah sakit yang siap dalam hal in case pada suatu saat seorang turis itu datang ke suatu tempat dan mengalami masalah kesehatan, karena kita nggak pernah tahu Pak Fajar, ini mungkin ini COVID-nya 19, jangan-jangan nanti ada yang 23 dan COVID 46 lagi lama-lama gitu ya. Jadi ini yang selalu akan menjadi concern gitu ya. Kemarin juga saya join satu Zoom yang menarik yang
di mana pembicaranya Pak Cepi Hakim gitu. Di industri airline sendiri, Pak Fajar, kita sudah kemungkinan kehilangan 10 miliar dolar gitu ya dari seluruh Asia Pasifik, kehilangan revenue 25 miliar dolar. Namun karena Indonesia cukup signifikan, jadi ini yang akan menjadi tantangan buat kita semua karena pesawat-pesawat nanti ke depan juga akan lebih sulit dalam hal bisa bertahan di saat-saat ini. Jadi ini yang akan menjadi tantangan baru ke depan. Ada pertanyaan Pak Fajar dari rekan-rekan industri Jawa Barat. Pertama dari Pak Joseph dari Astindo mengenai beberapa pemilik rental di Jawa Barat masih merasa keberatan dengan kebijakan relaksasi kredit dan bahwa di dalam situasi tidak ada income saat ini Pak tetap dipaksa untuk membayar bunga minimum walaupun perpanjangan tenor yang sungguhnya juga tetap saja memberatkan. Memang saya sendiri sebagai salah satu pelaku industri Pak dan memang juga memiliki kredit di bank itu melihat bahwa teman-teman sampai saat ini walaupun sudah ada peraturan OJK yang seperti disampaikan Pak Fajar tadi, pelaksanaannya masih simpang siur Pak di bawah gitu ya. Artinya saya pikir mungkin Kemenparekraf boleh memastikan kembali agar bagaimana OJK bisa penerapan ini dilakukan secara beragam di daerah. Itu pertanyaan pertama Pak Fajar. Kemudian ada Pak Fahrur Rosidi dari Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia. Kalau ada perlu aturan standar keamanan pertemuan dalam konteks health and safety setiap saat. Ini mungkin berupa ini mungkin masukan ya dari Mas Fatur. Ya, terima kasih Mas masukannya mengenai kaitannya dengan masukan mengenai standar-standar ke depan. Mungkin Pak Fajar ada komentar terkait ini dan sekali lagi teman-teman silakan jika ada pertanyaan bisa menggunakan fasilitas raise hand ataupun menulis di Zoom group chat. Ya. Oke, mic-nya sudah nyala nih Mas? Ya, sudah Mas, silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas atau Kang Fahrur Rosidi. Ya, ini saya sepakat yang tadi saya bilang justru harus akan sangat valuable, akan sangat strategis ketika inisiatif ini juga kemudian muncul dari asosiasi terkait gitu ya. Tadi konsumennya berubah, konsumen sekarang lebih demanding soal health and safety gitu. Sehingga ketika siapapun yang akan menjadi pionir yang bisa mendahului untuk berinisiatif memberikan menggunakan istilah Kang Fahrur di sini memberikan rasa aman bagi pengunjung dan event organizer, itu saya kira dia yang akan muncul di benak menjadi top of mind yang muncul di benak konsumen gitu. Nah itu yang saat ini juga sedang kami inisiasi. Tadi saya sampaikan besok kita akan FGD dengan para provider untuk standar dan sertifikasi ini untuk membuat inisiatif ini. Saya kira akan sangat baik ketika tentunya kami juga punya keterbatasan, ya, pengennya bisa attach semua bidang usahanya, bisa address semua bidang usahanya, tetapi kan harus satu-satu gitu ya, nggak bisa barengan. Akan sangat membantu ketika ada inisiatif dari kawan-kawan, misalkan dari Jasa Boga sendiri mungkin berinisiatif dan nanti ketika sudah berjalan, let's say dimintakan support dari kita,
monggo gitu ya. Maksudnya kita juga kemudian ide atau inisiatif itu datang dari seluruh stakeholder yang ada. Jadi saya sangat sepakat untuk ini. Ya, Pak Kang Yosep dari Astindo, saya sangat memahami. Saya lama di industri keuangan 30 tahun dan memang problemnya akhirnya begini. Yang pertama tentang POJK. POJK itu memang memberikan relaksasi secara aturan sebenarnya, sehingga banknya bisa secara aturan. Bank kemudian terkait dengan kondisi kolektibilitas dari krediturnya, debiturnya, kemudian dia bisa melakukan relaksasi atas piutang macetnya, gitu ya. Jadi kira-kira begini, salah satu contohnya dengan POJK 11 itu. Kalau dalam kondisi normal, kondisi yang dihadapi oleh debitur itu bisa jadi dia langsung macet gitu ya dalam penanganannya perbankan itu. Dan ketika itu macet, maka bank secara laporan keuangannya, secara keuangannya dia harus menyisihkan biaya atas penyisihan piutang macet tadi. Artinya itu akan menggerus profitabilitasnya dari bank, gitu. Nah, dengan relaksasi POJK 11 itu, kemudian itu bisa menjadi lebih yang tadinya mungkin macet, misalkan karena COVID ini, dia bisa masuk kolektibilitas yang lebih baik setelah kemudian dilakukan restrukturisasi. Ya. Nah, bank juga kemudian perlu, jadi POJK 11 itu sifatnya dia memberikan bantalan regulasi bagi bank untuk mengambil kebijakan restrukturisasi. Kebijakan restrukturisasinya apa, memang kemudian diserahkan secara B2B, karena kondisi tiap debitur juga berbeda-beda. Dan juga kawan-kawan perbankan juga kemudian harus hati-hati untuk mereka harus memilah mana kredit yang sejak sebelum COVID sudah macet, supaya tidak terjadi fraud gitu ya. Kalau yang macet sudah sebelum COVID ya memang sudah harus ditreatment macet gitu. Dan ini buat OJK juga saya menyadari itu peraturan ini buat OJK juga menjaga terjadinya moral hazard atau fraud di kedua belah pihak. Karena moral hazardnya juga bisa datang dari kreditur juga gitu ya, untuk mendapatkan fasilitas ini. Dan pada akhirnya kemudian yang disampaikan oleh Mas Yosep, Kang Yosep, bahwa kondisinya di bawah itu sangat berbeda-beda, bervariasi term and condition dari restrukturisasinya. Salah satu faktornya juga kemudian adalah kondisi keuangan dari lembaga keuangan itu sendiri gitu. Apalagi leasing, ya kan? Karena leasing ini kan banyak macam-macam. Kondisi keuangannya berbeda-beda gitu. Dan kemudian pada akhirnya yang juga kemudian sebenarnya hari ini sedang saya percaya kawan-kawan lembaga keuangan juga sedang menunggu dan menuntut adalah paket relaksasi dari sistem keuangannya gitu. Ya kan? Kalau mereka kemudian harus tidak menerima tadi misalkan dituntut untuk memberikan penghapusan bunga sama sekali, nggak usah ada cicilan, nggak usah ngitung denda gitu ya. Mereka lembaga keuangan ini berarti akan kehilangan cash flow. Ketika mereka kehilangan cash flow dan mereka harus menanggungnya, maka akan sangat tergantung pada kondisi keuangan dari perusahaan itu masing-masing, lembaga keuangan itu masing-masing. Dan pada akhirnya adalah seperti tahun 98 ketika waktu itu ada kredit likuiditas, ya kan? Ini memberikan bantalan bagi lembaga keuangannya untuk bisa melakukan semua opsi restrukturisasi seperti yang diharapkan oleh konsumennya, oleh debiturnya gitu. Sebenarnya begitu ceritanya yang terjadi. Nah, di dalam situasi ini memang kami hanya bisa mengusulkan saja kepada OJK dan pihak perbankan, khususnya
tentunya adalah Himbara sebagai lembaga bank negara. Kami sebenarnya sudah mengusulkan untuk membentuk satgas yang menangani pembiayaan bermasalah, jadi yang menjadi mediasi. Saya ingat di tahun 98 itu ada namanya Prakarsa Jakarta itu misalkan ya. Prakarsa Jakarta ini adalah inisiatif dari swasta sebenarnya pada saat itu untuk menjembatani, memediasi proses negosiasi penyelesaian kredit atau pinjaman bermasalah. Gitu. Demikian, Mas Panca. Baik, terima kasih Mas Tom. Kita masih buka 1 atau 2 pertanyaan, teman-teman. Mungkin saya persilakan kalau mungkin bisa angkat tangan kalau seandainya mungkin khawatir atau tadi nggak bisa atau punya keterbatasan menulis pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan buat Pak Deputi. Terima kasih juga Pak Hengki yang setia bersama kita Pak di sore hari ini bersama-sama dengan kita. Mungkin Kang Herman ada pertanyaan buat Pak Deputi atau mungkin saya lihat juga ada Pak Budi dari Asita di sini dan juga teman-teman dari PHRI. Silakan bisa dimanfaatkan kesempatan. Iya, sebelum Kang Herman bertanya, siap-siap Kang pertanyaannya. Saya mau punya pendapat pribadi juga ke Pak Deputi bahwa memang dalam nanti protokol baru, seperti yang kita perkirakan, domestic tourism itu akan booming gitu ya. Saya kok punya satu teori bahwa sebenarnya yang salah satu yang akan diuntungkan dengan besarnya pasar yang ada di Jakarta atau ibu kota, walaupun orang punya uang seberapapun sekarang, mereka nggak akan traveling jauh-jauh ke Eropa, ke Amerika gitu. Bahkan ke regional Singapura, Malaysia pun akan berpikir. Jadi saya berpikir bahwa sebenarnya teman-teman di Jawa Barat juga harusnya mulai bersiap juga, karena mungkin yang pertama yang akan mendapat berkah dari turisme domestik yang seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi, saya pikir adalah Jawa Barat dan Banten gitu. Dulu saya nggak kepikiran untuk jalan-jalan ke Anyer atau mungkin bukan nggak kepikiran ya, mungkin Anyer Carita itu jadi beberapa itu di Banten. Tetapi mungkin juga banyak destinasi-destinasi di Jawa Barat yang merupakan destinasi alam. Ini juga harus bersiap karena mungkin travelingnya nggak dalam grup, tetapi dalam grup-grup kecil gitu. Jadi ini mungkin menjadi suatu kesempatan buat teman-teman di Jawa Barat seperti disampaikan Pak Herman tadi untuk punya suatu strategi yang beda dari daerah-daerah yang lain karena posisinya yang berada di berdampingan dengan ibu kota, saya pikir punya kesempatan lebih. Silakan Kang Herman pertanyaannya. Terima kasih Pak Panca. Pak Fajar, saya ada 2 ini Pak Fajar. Ya, yang Pak pertama Herman. tadi bukan mengulangi lagi masalah relaksasi kredit perbankan. Ya, itu yang pertama. Ini memang Presiden dan OJK sudah ada surat tertulis dan pernyataan, tapi memang betul kondisi di lapangan bahwa perbankan yang ada di lapangan bosnya itu ada di Jakarta. Jadi sebelum ada SOP-nya turun dari pusat, mereka sangat sulit untuk melakukan eksekusi terhadap nasabahnya masing-masing. Kemudian juga yang perlu itu baru kita bicara itu Pak, belum kita bicara dana talangan recovery nanti setelah berakhirnya COVID-19 ini nih. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terkait dengan masalah sembako. Sembako ini saya tahu persis bahwa data yang dipunyai oleh masing-masing dinas dan masing-masing kementerian yang ada di Indonesia ini, itu datanya semuanya berbeda. Salah satu contoh, kalau di PHRI Jawa Barat, itu kami mempunyai data bahwa hotel yang ditutup itu 500 lebih, ya. Kemudian jumlah karyawan yang dirumahkan itu sebanyak
14.008 orang. Nah, ini kadang-kala data itu berbeda dengan data yang dipunyai, yang didapatkan dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan dari Dinas Pariwisata. Makanya besok ini kami akan bicarakan di Bandung bersama dengan Pak Faisal, agar supaya ini jangan sampai kalau anggota itu ada yang tidak terima, ada yang sudah terima, yang terima. Ya. Saya akan data itu yang dipunyai oleh asosiasi, contoh PHRI, itu lengkap dengan alamat, nomor telepon, dan nomor KTP-nya masing-masing. Jadi saya mengharapkan supaya Kementerian Pariwisata juga berhati-hati dalam menyampaikan niatnya baik, tapi jangan nanti jadi nyampainya kepada masyarakat khususnya pariwisata anggota PHRI itu tidak sampai sebagaimana yang diharapkan oleh mereka. Jadi 3 itu aja dulu Pak Fajar. Yang lain tadi saya sudah sampaikan pada awal, ya karena Pak Fajar ada acara yang lain tidak sempat mengikuti apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, Pak Fajar, Pak Panja. Ya, baik Pak Herman. Langsung saya tanggapi. Silakan Pak Stop. Ya, terima kasih. Tadi oke, soal relaksasi perbankan, saya tadi juga sudah sampaikan. Ya sebenarnya kalau di perbankan itu ada leveling sih Pak. Nggak semuanya harus ke direksi di pusat gitu ya. Sudah ada di perbankan, kawan-kawan juga sudah punya SOP-nya sebenarnya. Restrukturisasi itu boleh di plafon sampai sekian, itu wewenang siapa gitu ya, keputusan komitenya ada di mana gitu, sebenarnya ada itu. Dan tiap bank juga punya batas minimum kapan harus ke direksi di pusat di Jakarta, itu memang betul seperti itu, ada minimum ininya. Soal dana talangan, ya saya sangat paham hari ini yang dibutuhkan adalah dana talangan dari perbankan khususnya, ya kan. Soal sembako terkait dengan data, betul Pak, data saya kebetulan yang menangani langsung sebagai PIC untuk submit data ke PMO Kartu Prakerja. Ya, sampai dengan hari ini itu 213.000 data yang kita peroleh dari asosiasi dan dinas yang kita sudah submit ke PMO Kartu Prakerja. Wabah ini Pak, menurut saya kemudian saya bilang blessing in disguise, menyadarkan kita semua bahwa memang kita selama ini abai terhadap data mikro, terlalu asik pada data agregat gitu ya. Manajemen data kita juga saya kira masih harus terus diperbaiki dari semua lini dan semua level. Sampai dengan tanggal 6 April 2020 saat Menko Pak Erlangga mengumumkan tentang kartu prakerja ini, kami di Pusdatin mendapatkan 189.000 data kerja. Sangat jauh dari estimasi data agregat yang selama ini sering dipakai bahwa jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata itu ada 13 juta, ya kan? Saya progresnya dari pengumpulan data, awal pengumpulan data itu sampai dengan tanggal 6 April itu benar-benar kalau saya bilang ya memang lambat gitu ya. Bahkan dari PHRI itu baru masuk terakhir itu mendekati tanggal 5 April. Betul ya Pak Engki? Ada Pak Engki di sini yang membantu saya mengumpulkan data itu. Dari dinas, dari asosiasi yang lain juga begitu. Memang rasanya tidak semua asosiasi kemudian punya manajemen data yang sebagus PHRI misalkan, ya. Atau saya juga dapat dari Asita, dari Bu Rus, saya juga dapat, sudah saya submit juga. Nah, nggak semua asosiasi yang bisa segera kemudian punya data yang sudah ready dan tinggal kirim. Nah, itu juga
ternyata memang problem di samping kita sendiri belum memaintain data itu. Makanya ke depan itu ada program di tempatnya Pak Hengki, namanya inparekraf.com. Itu yang dari awal saya memimpin deputi ini, saya bilang ke Pak Hengki, Bapak harus punya data ini. Kalau enggak, apa yang kita mau jadikan alas untuk kebijakan kalau data mikronya nggak ada, nggak cuma hanya data agregat gitu. Maka kita sedang membangun itu. Nanti silakan. Saya sangat berharap peran serta dari industri untuk menyusun data tersebut, data manajemen tepatnya di platform data manajemen itu. Ya. Itu mungkin terkait dengan apa yang disampaikan Pak Herman tadi soal sembako. Iya, kita juga berusaha untuk bisa memenuhi semua. Tapi sekali lagi mohon maaf jika nanti memang tetap harus tidak bisa memenuhi semua anggota, semua daerah, ya ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang kita punya. Demikian Pak Panca, Mas Panca, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Mas Tom. Ada kesempatan terakhir teman-teman sebelum kebetulan hari ini maghrib pukul 17.47. Jika masih ada yang terakhir saya berikan kesempatan jika mungkin ada bisa mengangkat tangan atau mungkin Pak Didin ingin menyampaikan. Oh sorry, ada Pak Farid. Ya, saya unmute Pak Farid, mohon singkat, kita akan selesai dalam 7 menit ke depan. Saya silakan Pak Farid dari Trans Hotel Bandung. Terima kasih Pak Panca dan selamat sore. Saya langsung aja Pak, tentang new paradigm untuk industri kita setelah COVID. Saya melihatnya akan ada perubahan, akan banyak perubahan. Tetapi perubahan itu tidak akan killing the industry, tidak akan make a big change of the industry. Yang saya lihat perubahan itu akan direspon dengan positif oleh industri. Dan ini bagaimana industri merespon terhadap umpamanya situasi yang berubah sekarang dengan contohnya terorisme. Itu sangat positif sekali. Dan sekarang terorisme tetap ada threat-nya tapi tidak menjadi suatu hal stopping people to travel. Kemudian dan juga untuk aspek yang lainnya. Jadi saya lihat hal itu tidak akan menjadikan industri kita berubah banyak. Tidak. People talk tentang work from home, kemudian study from home. Apakah sekian banyak pekerjaan akan dicobakan di rumah? Juga enggak. Nah, kemudian yang poin berikutnya adalah bagaimana Jawa Barat mengambil prospek khususnya setelah COVID-19. Saya justru interested untuk spend lebih banyak di sini, fokus. Karena kita tahu paling tidak sekitar 33.000 pekerja yang tourism related yang impacted. Mungkin 25.000 sudah dirumahkan, sisanya mungkin bekerja mungkin 25% atau 30% dari seharusnya. Nah, yang terkait dengan prospek untuk Jabar, saya melihat ini memang saya sendiri melihat adalah quarter ketiga tahun ini dengan saya setuju dengan Pak Faisal tadi bahwa begitu ini sudah flatten dan decreasing, ini pemerintah harus secara official mencabut kondisi darurat bencana nasional. Nah, agar people juga confidence untuk traveling. Nah, traveling pun ini saya juga yakin tidak akan sama seperti langsung, tidak akan sama. Tapi it is okay. Saya lihat quarter 3, paling tidak traveler ke Jawa Barat itu paling tidak itu sudah bisa 25% dari sebelumnya. Jadi kalau lah rata-rata umpamanya year to date Jawa Barat umpamanya taruh umpamanya 50%, paling tidak 25% dari sebelumnya akan sudah insya Allah bisa. Nah, kemudian
sampai akhir tahun nggak akan banyak perubahan. Mungkin sekitar 30% dari sebelumnya. Nah, yang saya lihat adalah semua destinasi di Indonesia itu akan melakukan hal yang sama, akan berbondong-bondong mereka menyatukan langkah untuk menarik travelers ini. Tentunya Jabar dengan Bali, dengan Jogja itu adalah main kompetitor. Nah, dengan Jabar yang sangat dekat dan bisa dijangkau oleh kendaraan dari main source market kita, Jakarta, nah ini Jabar benar-benar harus mengambil kesempatan itu. Dan tadi bicara insentif, oke, sudah banyak insentif tentang dari sisi industrinya. Saya mengatakan, yang akan saya utarakan adalah insentif setelah COVID ini dinyatakan agak flat atau udah mulai turun. Nah, saya lihat ini kalau Jabar bisa menyatukan langkah, memberikan insentif itu untuk market, seluruh area di Jabar, berikan insentif. Saya nggak tahu apakah bisa mendapatkan komitmen. Everything that you buy from West Java, 50%. Mulai dari apa? Tol route-nya 50%. Kemudian masuk ke Jabarnya, belanjanya 50%. Restorannya 50%. Hotelnya 50%. Sampai bulan Juli aja katakan. Kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama, mungkin dari industri yang tutup, itu mungkin akan reopen lagi, mungkin paling tidak, mungkin 25% dari industri akan bisa buka lagi. Nah, tapi tentunya insentif ini nggak bisa industri sendiri. Government harus ikut. Umpamanya katakan kayak 50% toll fee, toll road-nya 50% beri insentif agar mereka traveling. Itu tentunya di luar dari industri. Nah, ini hanya salah satu contoh. Artinya Pak, Jabar harus punya cerita yang besar, harus punya big story yang untuk benar-benar Jakarta, Tangerang, kemudian Bekasi, Bogor dan segalanya untuk langsung masuk ke area Jawa Barat. Kemudian juga tengah sekalian. Nah, terus Pak, kita tahu bahwa target market itu adalah millennial travelers. Dan mereka kita tahu DNA-nya mereka adalah traveling. Dan ini dengan mereka kita isolated, ini mereka they can't wait untuk traveling lagi. Dan saya yakin sekali begitu itu diizinkan untuk traveling, ini harus kita sasar duluan. Mereka akan risiko mereka lebih rendah dibanding banyak generasi di atasnya. Kemudian DNA mereka adalah travelers. Jadi kita Jabar harus segera menyasar para millennial travelers ini, dan itu sifatnya tentunya FIT travelers. Nah, kemudian juga yang saya inginkan adalah ini Pak. Jadi selain leisure travel juga untuk membuat event-event yang sifatnya adalah it's a local culture base, khususnya adalah untuk outdoor. Karena ini musimnya pas, musim hujannya akan berkurang, dan juga dengan adanya COVID ini saya pikir market akan lebih appreciate untuk being outdoor. Nah, saya juga kembali tadi insentif tadi. Government juga saya harapkan bisa mensupport, nggak tahu caranya bagaimana, untuk umpamanya setiap destinasi itu bisa memberikan orang yang traveling ke any destination di Jabar. Destinasi itu akan memberikan gift. Nah, gift ini adalah sangat spesifik related dengan area itu. Kalau orang ke Garut, mungkin diberikan giftnya double Garut. Nah, sehingga pengusaha double Garut akan bergerak. Siapa yang beli double Garutnya, insentifnya umpamanya per 50.000 per orang yang stay di Garut diberikan. Nah, itu insentif bantuan dari government. Nah, sedangkan kalau industri akan memberikan insentif-insentif yang lain. Demikian Pak Panca. Baik, terima kasih Pak Farid. Tadi berupa masukan ya Pak, dan saya pikir ini sesuatu yang mungkin bersama-sama Pak Farid dan rekan-rekan di Jawa Barat untuk mengeksekusi ini dalam waktu dekat, karena tadi poin-poinnya saya pikir itu sangat valid gitu ya untuk bisa dilakukan, karena memang semuanya inisiatifnya memang harus dari daerah Pak Farid, untuk melakukan harus solid di daerah supaya itu bisa diusulkan tadi misalnya jalan tol gitu ya. Jadi kalau bersama-sama Pak Farid dan rekan-rekan di Jawa Barat sepakat atas ini, saya pikir
akan bisa berjalan. Dan sekali lagi Jawa Barat ini unik Pak, menurut saya Pak. Ya, Jawa Barat punya karakter yang sendiri, Jawa Barat punya kemungkinan yang lebih baik dari daerah-daerah lain in term of access, dan Jawa Barat punya industri yang sangat dynamic gitu. Saya pikir ini yang saya pikir tidak dimiliki oleh yang lain, daerah yang lain. Jadi ini merupakan keuntungan atau competitive advantage yang dimiliki Jawa Barat dibanding yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, tiba akhirnya kita pada akhir acara. Mohon izin kita akan selfie bersama, selfie online. Jadi Bapak Ibu yang kameranya masih ditutup, punten bisa dibuka, kita foto sama-sama. Makasih Bu Ketum yang sudah hadir, Bu Ketum Asita, Ketum dari Gawisri juga yang tetap setia sampai sekarang. Dan juga Bapak Ibu sekalian, saya akan screenshot sekarang, mohon. Oke. Terima kasih, saya screenshot 3, 2, 1. Sebentar, satu kali lagi, mohon izin. Sekali lagi buat dokumentasi, Bapak Ibu. Sebentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di acara Ngabuburit Pariwisata Nasional. Jangan lupa hari Kamis ada topik yang menarik mengenai marine tourism, dan akan hadir beberapa pembicara ketua asosiasi yang terkait dengan pariwisata yang akan hadir juga. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak Ibu yang masih tetap setia tadi hadir, dan saya lihat ini mewakili industri semuanya. Terima kasih Pak Mas Tom atas kehadirannya dan juga memberikan semangat kepada kita semua. Jangan sungkan-sungkan Pak, juga untuk dukung kami selanjutnya. Pak Hengki yang sudah hadir bersama-sama kita pada sore hari ini juga, tentunya rekan-rekan dari asosiasi yang bersama-sama hadir di sini, juga para pembicara, Pak Herman, nuhun pisan Kang, sama Kang Faisal, terima kasih sudah tetap setia bersama-sama, kita bisa teman-teman. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih Pak Didin sebagai tuan rumah semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat buka puasa yang menjelang buka puasa dalam beberapa menit ke depan. Sekarang 17.34, buka puasa hari ini adalah maghrib 17.47. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Pak Didin, kalau mau ada terakhir Pak, sebagai penutup, kalau ada. Ya, saya sih kalau ada 1 menit itu adalah ya, terima kasih pada udah di mute ya. Lanjut Pak, lanjut. Terima kasih ke Pak Fajar, kemudian Pak Hengki, kemudian teman-teman yang dari Bandung, kemudian Ibu Rus, kemudian Pak Ismail dan lain-lain. Kemudian yang terakhir saya tadi akan memberikan komen terhadap Pak Farid. Tetapi Pak Farid terima kasih, itu adalah ide-ide yang bagus sekali menurut saya. Dan mudah-mudahan itu di dalam rangkuman itu ada hasilnya Pak Farid. Apa yang dikemukakan itu kalau boleh Pak Farid barangkali ada soft copy atau apa diberikan kepada Pak Faisal barangkali di situ yang akan merecap semuanya. Terima kasih Pak Farid, terima kasih seluruhnya para hadirin, dan selamat berbuka puasa. Sebenarnya saya undang di rumah saya, tapi karena mungkin tidak bisa nyampe di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, segera kita akhiri segera pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat menjelang berbuka puasa, semoga puasanya lancar ke depan hingga hari raya nanti, hari kemenangan. Saya tutup. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.